Sembuhkanlah Kakang Arya. Bukan hanya raganya, tapi juga hatinya. Aku tahu Kakang Arya bukanlah orang yang jahat. Suara itu. Kakang, apa kamu mendengarnya? Iya, Rati. Kamu tenang. Aku akan menangkapnya. Di mana dia? Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Cepat katakan. Aku tidak tahu. Tapi ada orang yang tahu. Di mana markas Raja Kegelapan? Siapa? Siapa? Dia adalah Wehong dan Guru India. Acha नहीं. Ini makanannya, Tuan Kura-Kura. Ayo Laras, kamu harus makan biar sehat dan cantik. Hanya, tunggu dulu. Aku tidak mau makan dulu. Aku biasa minum sebelum makan. Suruh saja dia ambil minum. Dia kan pembantu kita. Hanya, pembantuku yang baik. Cepat, tolong ambilkan aku air minum. Acha नहीं. Enak saja kalau ngemeng. Aku bukan pembantu. Aku bukan babu. Tapi aku adalah bapu. Sana, ambil saja sendiri. Kamu memang pembantu. Cepat ambilkan dia minum. Acha नहीं. Ambil saja sana sendiri. Kamu juga. Sudah dikasih tahu kalau ini bukan Laras, tapi ini Fehung. Dasar gelo kamu. Kamu mau kemana kurang ajar? Kebetulan sekali kalian muncul. Jadi, kami tidak perlu lagi repot-repot mencari kalian. Tangkap mereka. Ruk jauh. Acha नहीं. Ada apa kalian datang kemari ramai-ramai? Mau menangkapku atau mau pergi kondangan? Ini perintah Kanjeng Gusti, Arya Dwi Pangga. Hanya, memangnya apa salah kami? Heh, kalian jangan tangkap Laras. Dia pacarku. Laras apa? Ini Pehung, dasar kura-kura gila. Tidak, dia Laras. Ini Pehung. Acha नहीं. Ha. Apa aku bilang? Sudah berulang-ulang aku bilang padamu, kalau ini Fehung, bukannya Laras. Kamu saja tidak percaya. Dasar kura-kura gelo, stres, mata siwer.
Jadi dia benar-benar Pehum. Iya, makanya punya mata tuh yang benar. Berarti aku sudah ditipu. Hai, Kanjeng. Untuk apa Kanjeng ingin bertemu dengan Raja Kegelapan? Aca nehine. Raja Kegelapan itu sangat jahat, Kanjeng. Lebih baik Kanjeng urungkan saja niat Kanjeng. Nanti Kanjeng bisa dimakan-makan. Hanya, iya Kanjeng. Jangan-jangan nanti nyawa Kanjeng bisa terancam, Kanjeng. Kalian masih mau tetap hidup? Aca nehine. Ya, jelas saja kami berdua masih mau hidup. Kalau begitu cepat, antarkan aku pada Raja Kegelapan. Tidak usah banyak bicara. Cepat! Aca. Aca nehine. Kalau begitu, mari kita satukan tangan kita. Mana mereka? Berani kamu mengacau di istana aku, berdebah. Mengendap-endap lewat dalam tanah. Dasar bodoh! Aku ini Raja Kegelapan. Aku berjalan di bumi saja. Tidak ada yang bisa melihat. Lalu, untuk apa aku sembunyi di kota? Aku bisa membantu masalahmu. Orang sepertimu, mana bisa aku percaya? Terserah. Kamu sendiri yang akan. Tunggu. Baik. Aku terima tawaran. Itu pilihan yang pintar untuk Maka. Coba tangan. Aku membawa kalian kemari karena aku ingin kalian membantuku mencari siapa di balik kekacauan semua ini. Tentu saja. Aku akan membantu. Sekalian aku akan membuktikan kalau ini bukan perbuatan. Dan aku juga tidak akan membiarkan orang lain untuk menguasai Maka. Karena itu akan mengancam semua impian. Aca nehine. Kami berdua siap membantu kalian. Apapun yang kalian perintahkan. Hai, aku pun siap bersedia. Kalau begitu ayo. Jalan. Kalau rezeki emang tidak akan lari kemana. Jadi aku tidak perlu bersusah payah untuk kembali ke Manguntur. Kalau memang orang yang berjalan di bawah tanah istana Manguntur itu bukan Pawana, itu berarti Raja Kegelapan. Iya, aku sependapat dengan Byakta. Kalau memang benar dia Raja Kegelapan, kita harus menghentikannya. Dan kita harus segera ke Manguntur. Jangan sampai dia mengacaukan semuanya. Walaupun Dwi Pangga bukan pimpinan yang bijak, tapi sebagai rakyat Manguntur, kita harus membela Manguntur. Kamandanu,
Kamu tahu di mana Raja Kegelapan berada? Maaf, Bopo. Aku tidak tahu. Kalau begitu, biar aku saja yang mencari tahu di mana Raja Kegelapan. Kita tidak perlu repot-repot mencari Raja Kegelapan. Hormat Kanjeng Putri. Karena dia sudah ditangkap di Manguntur. Ini kabar baik. Semoga saja dengan tertangkapnya Raja Kegelapan, tidak akan ada masalah lagi di Manguntur. Tapi masalahnya, Raja Kegelapan tidak mengakui kalau orang yang berjalan di bawah tanah Manguntur adalah dirinya. Bisa saja ini tipu muslihat. Tapi Raja Kegelapan siap membuktikan kalau dirinya bukan pelakunya. Kalau begitu, kita harus segera ke Manguntur untuk membantu memecahkan masalah ini. Aku setuju. Ayo. Palastri, kamu di sini saja. Tidak usah ikut ke Manguntur. Rupanya ada tamu tidak diundang datang kemari. Aku datang ke sini bukan untuk, tapi untuk Manguntur. Apapun itu alasanmu, Kamandano. Aku tidak merestui kalian untuk datang ke istanaku. Dwi Pangga, kita datang ke sini dengan niat baik. Harusnya kamu terima dengan baik juga. Bopo, ini istanaku, jadi aku pasti bisa menyelesaikan masalahku sendiri. Hai, Dipangga. Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah ini, kenapa semua masalah ini tidak selesai? Ini hanya soal waktu, Biakta. Dwi Pangga, aku tahu kamu juga kalang kabut menghadapi masalah ini. Tolong, jangan bersikap arogan. Kang Mas, selama di Manguntur ada masalah, orang-orang di sini juga terlibat masalah. Dan sebagai rakyat Manguntur, tolong izinkan aku untuk membantu mencari jalan keluarnya. Kami semua akan berusaha mencari tahu siapa orang itu sebenarnya. Kita harus berjaga-jaga di istana. Aku setuju, Paman. Semakin kita memperketat penjagaan, semakin cepat kita menangkap penjahat itu. Benar sekali. Aku akan berjaga di lorong istana. Kalau begitu, kita harus berbencar saja. Berhati-hatilah. Kalau kalian melihat atau mendengar sesuatu, beritahukan satu sama lain. Iya, Bob. Aku harus bisa menangkap musuh itu. Bagaimana bercara? Bobo, ini aneh sekali. Sudah hampir pagi, tapi belum ada tanda-tanda dari penyusup itu. Ya, Bopo juga merasakan seperti itu. Sebaiknya kita menghadap Dimas kamu. Iya, Bopo. Ini semua benar-benar tidak masuk di akal. Pengacau itu sudah berhari-hari membuat kita resah. Tapi apa? Di saat kita terjaga, dia malah tidak muncul. Mungkin saja dugaan Bajang Putra benar. Kalau pengacau itu adalah Raja Kegelapan. Benar sekali. Itu terbukti saat dia tidak ada di istana ini. Sama sekali tidak terjadi apapun. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku akan segera menangkapnya.
yang selama ini kita khawatirkan sudah kutangkap dan kujebloskan ke dalam penjara. Hidup Raja Kuning Bangga! 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 Dasar licik kamu, Pawan. Kamu kan sudah tahu kalau aku ingin merebut Manguntur. Kenapa kamu ikut-ikutan juga? Emangnya kenapa kamu? Hah? Kurang ajar kamu. Kenapa kamu melototi aku? Aku tidak bisa kamu takut-takuti. Dengar ya Bajang Putra. Kalau aku mau keluar dari tahanan ini, itu bisa aku lakukan dengan mudah. Tapi aku ingin buktikan dengan adanya aku di dalam tahanan ini. Sekarang masalah di Manguntur sudah selesai. Aku sudah tahu siapa yang mengacau di istana ini. Jadi, aku tidak butuh bantuan kalian lagi di sini. Jadi begini, cara pemimpin Manguntur berterima kasih. Biakta, kamu berharap ucapan terima kasih dariku? Kami tidak butuh ucapan terima kasih. Kami hanya menyesal kenapa kamu bersikap seperti ini. Jangan banyak bicara kamu, Kamandanu. Kamu merasa lebih hebat dariku, iya? Sudahlah Kamandanu, kita tidak perlu melayani orang yang tidak waras seperti dia. Pergi kalian! Dan jangan pernah kembali lagi ke istanaku! Palastri, Ya, Kak. Kamandanu, bagaimana keadaan di Manguntur? masalah Manguntur tentang orang yang berjalan di bawah tanah sudah selesai. Benar, Palastri. Misteri sudah terungkap. Jadi siapa orang itu? Raja Kegelapan. Berarti benar. Raja Kegelapanlah yang berada di belakang semua ini. Sekarang kamu sudah tahu kan istriku, seberapa hebat aku. Akan jadi apa istana ini jika tidak ada aku di dalamnya? Bahkan seorang Biakta dan Kamandanu yang terkenal dengan kekesatriaannya tidak sanggup menyelesaikan masalah ini. Hanya aku dan kecerdasanku lah yang mampu menyelesaikan masalah ini dengan sangat mudah. Kamu benar, Kakang. Tapi kamu tidak boleh lupa. Semua ini atas campur dari Sang Hyang Widi juga. Aku bekerja sendiri, tidak dengan dewa. Lelahnya. Aku mengantuk sekali. Suara apa itu? Suara itu lagi. Oh, Jagat Batara. Siapa itu? Ini, Kakang. Terima kasih banyak istriku. Narirati anakku. Narirati. Ada apa, Biung? Kenapa Biung terlihat panik sekali? Sosok itu datang kembali, Narirati. Biung melihatnya. Sosok misterius itu kembali muncul. Dia ada di kamar Biung. Raja, aku tidak akan lepaskan. Mana pergi berdebah itu? Kakang. Mahkotamu menghilang. Apa? Kurang ajar. Beraninya dia mengambil mahkotaku. Aku semakin yakin ini adalah perbuatan Raja Kegelapan.
sudah mengetahuinya. Kamu pasti pelakunya. Mahkotaku tiba-tiba saja menghilang. Cepat, kembalikan mahkotaku. Ya, mahkota itu ada padaku. Cepat kembalikan padaku. Di mana mahkotaku? Mahkota itu ada di tanganku. Kamu berada di dalam tahanan. Bagaimana caranya kamu mengambil mahkotaku? Hah, kamu sudah tahu sendiri kan jawabannya. Jadi bukan akulah yang mengambil mahkota itu. Sebenarnya siapa pelakunya? Ini semua membuatku gila. Hah, siapapun orang itu yang berani mengambil mahkota itu, berarti orang itu yang ingin juga merebut mahkota. Tapi semua orang yang berhubungan dengan Manguntur sudah aku temui. Mereka semua bukan pelakunya. Bagaimana kalau orang itu belum pernah muncul sebelum ini? Siapa? Siapa yang kamu maksud? Kau ingin aku membantumu? Aku penasaran. Bagaimana bisa kamu membantu? Dengan cara apa? Aku bisa membantu. Tapi aku butuh kepercayaan dari. Baik. Aku percaya padamu. Tapi kuperingatkan. Jangan pernah sekali-sekali bermain api denganku. Karena aku pasti akan membalasmu. Tenang saja, Dipang. Aku tidak akan mengecewakan. Prajurit, lepaskan dia. Aku pasti bisa menemukan orang itu. Ini dia, pedang dan mahkotanya. Kamu berhasil mendapatkannya. Seperti yang aku bilang, aku bisa membantu. Kemari kan. Bagaimana bisa kamu mendapatkan semua ini? Aku mendapatkannya dari dalam goa di bawah tanah. Dia pasti marah padaku karena aku berhasil mendapatkannya. Bagus, Raja Kegelapan. Seperti katamu, dia marah. Ayo, kita tangkap dia. Ayo. Itu dia. Berhenti kamu! Mati kamu! Ajar!
Enggak! Aku pasti akan membunuh. Tidak ada gunanya kamu marah-marah, Kipaka. Kemarahan itu tidak menyelesaikan masalah. Aku tahu kemana makhluk itu pergi. Kita harus mengejarnya. Dia sudah meninggalkan tempat ini. Raja Kegelapan. Di mana makhluk itu? Makhluk itu sudah tidak ada di gua itu lagi. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku bisa merasakan. Di gua itu sudah kosong. Hanya 2 mayat prajurit yang tersisa. Cepat! Biar bagaimanapun, aku harus bisa membunuhnya. Pentingnya aku memanggil kalian semua kemari, karena aku ingin mengambil keputusan penting. Mengingat keadaan kerajaan sekarang yang sedang sulit. Jadi aku putuskan, aku akan menaikkan upeti rakyatku menjadi 1,5 kali lipat. Bagaimana menurut kalian semua? Maaf Kanjeng Gusti. Bukankah itu terlalu berlebihan dengan menaikkan 1,5 kali lipat? Ampun Kanjeng Gusti. Lagi pula keadaan rakyat sekarang lebih sulit daripada kita. Itu sama saja menentang, bodoh! Prajurit, tangkap dia! Ampun Gusti. Hamba berbicara begitu karena hamba ingin melindungi Kanjeng Prabu. Karena rakyat akan berontak. Omong kosong! Kalian bukannya kasihan padaku, malah kasihan pada rakyat. Cepat, jebloskan mereka ke penjara. Ayo, ayo. Kalian semua yang ada di sini, dengarkan aku baik-baik. Ini peringatan untuk semua. Jika ada yang berani menentang, maka berarti kalian siap untuk dipenjara. Perlakuanmu tadi sangat keterlaluan, Kakak. Aku ingin bicara berdua dengan istriku. Kalian boleh keluar. Jauhlah Kanjeng. Keterlaluan bagaimana istriku? Rakyat sudah sulit. Jangan ditambah lagi dengan kesulitan. Kasihan mereka. Istriku, istriku. Mengapa kamu kasihan pada mereka? Seharusnya kamu kasihan padaku. Aku berbuat seperti ini karena aku ingin kita hidup mewah, megah. Dan satu-satunya jalan adalah aku menaikkan upeti rakyatku. Bukan begitu? Seorang pemimpin bukanlah menindas, tapi melindungi rakyat. Sudah cukup. Aku tadi sudah peringatkan pada semua. Siapapun yang menentangku akan kupenjarakan. Dan aku tidak ingin memenjarakanmu. Tapi aku istrimu, Kakak. Justru karena kamu istriku dan aku suamimu. Jadi aku berhak untuk mengurungmu di dalam kamar. Karena kamu telah menentangku. Ayo ikut aku. Kakak! Kakak! Iya! Lepaskan aku! Lepaskan aku, Kakak! Bah! Kakak, buka pintunya, Kakak! 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 Buka pintunya! Kenapa kamu jahat sekali, Kakak?
kalian semua dengarkan aku. Tidak ada satu orang pun yang aku izinkan untuk mengeluarkan Narirati dari kamarnya. Jika ada yang melanggar, aku tidak akan segan-segan untuk menghukumnya. Mengerti kalian? Jadi kau tahu, Kanjeng? Bagus. Kalian memang harus patuh padaku. Prajurit, aku perintahkan pada kalian untuk memungut upeti pada rakyat Manguntur. Dan ingat, naikkan 1,5 kali lipat. Jika ada yang menolak, penjarakan mereka. Mengerti? Daulah, Kanjeng. Pangeran! Pangeran! Kamu mau kemana, Pangeran? Aku mau ke Istana Manguntur menemui bopoku. Aku ikut ya? Baiklah. Aku malah senang kalau kamu menemaniku. Hei, cepat! Serahkan! 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 Kami tidak bisa memberikan upeti yang kalian minta. Kami sama sekali tidak punya kepeng, Tuan. Kalian jangan banyak alasan. Ini semua titah dari Arya Dipangga. Kalian harus mematuhinya. Kami bersungguh-sungguh, Tuan. Sudah 2 pekan ini kami gagal panen, Pak. Oh, jaga Dewa Batara. Kejam sekali mereka. Jangan banyak alasan kalian. Hentikan! Kalian sangat kejam. Kalian akan merasakan akibatnya. Terima kasih, Pangeran, sudah membantu kami. Kanjeng Arya Dipangga sudah menaikkan upeti yang harus kami berikan. Tapi upeti itu sangatlah tinggi. 2 kali lipatnya. Ini sangat memberatkan kami semua, Pangeran. Prajuritku, dengarkan aku. Aku ingin jika ada rakyatku yang tidak sanggup untuk membayar upeti, penjarakan mereka. Aku tidak mau jika ada yang meremehkan permintaanku. Mengerti kalian? Prajurit, kenapa diam saja? Ada apa ini? Ampun, Kanjeng. Hamba sudah melaksanakan perintah Kanjeng, tapi hamba diserang oleh Arya Putra. Bodoh! Mana anak kecil saja kalian tidak becus? Apa guna kalian? Hah? Apa guna kalian? Aku tanya. Bubar semua! Bubar! Daulah, Kanjeng. Hei, tunggu! Mau kemana kamu? Seenaknya saja masuk. Kenapa kalian menghalangi jalanku? Aku ingin bertemu dengan bopoku. Ini titah dari Kanjeng Temenggu. Kami tidak berani membatanya. Ayo cepat keluar. Tidak, aku mau bertemu dengan bopoku. Tidak bisa. Kamu harus keluar. Bopo! Ayo cepat. Prajurit! Lepaskan diri. Maaf, Kanjeng. Bopo, aku sangat merindukanmu, Bopo. Lepas. Lepaskan! Ada apa, anak kecil? Kenapa kamu mau menemui aku? Tadi di tengah jalan, aku melihat para prajurit-prajurit sedang menyiksa penduduk kampung. Kenapa Bopo seperti ini? Bopo tidak boleh jahat. Bopo harus perilaku baik. Bopo harus menjadi pemimpin setia dan tidak mengambil upeti rakyat miskin. Sudah bicara ya, anak kecil. Hah? Aku beritahu, ini semua bukan urusanmu. Dan kamu tidak tahu apa-apa, jadi sebaiknya diam. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau prajurit sedang menyiksa penduduk kampung. Lalu kenapa? Ini semua sudah menjadi keputusanku. Dan aku
tidak akan mencabutnya. Apa Bopo tidak ada hati melihat penduduk kampung yang kesusahan? Itu bukan menjadi urusanku. Yang aku tahu hanyalah rakyat harus membayar upeti sebanyak yang aku minta. Itu juga demi Manguntur. Tapi Bopo melakukannya hanya membuat mereka semakin sengsara. Sudahlah. Sebaiknya kamu diam. Jangan bicara lagi. Ini bukan urusanmu, tapi urusanku. Pergi sekarang. Pergi. Dan ingat, mulai hari ini, jangan panggil aku Bopo karena aku bukan Bopo. Bopo jahat! Aku sangat kecewa! Bopo jahat! Aku juga ikut merasakan kesedihanmu, Pangeran. Aku juga tidak menyangka Bopomu bisa bersikap seperti itu. Aku ingat sendiri di hutan, tolong tinggalkan aku. Tapi Pangeran, aku ke hutan dulu ya. Baiklah Pangeran. Kasihan sekali Pangeran. Aku harus memberitahu Paman Hanggareksa. Ada apa, Duk? Pangeran Arya Putra. Ya, dia sangat sedih sekali. Aku sudah coba untuk menghiburnya, tapi dia malah mengusirku. Memangnya apa yang terjadi? Kanjeng Arya Dwi Pangga, dia sudah mengusir pangeran dan tidak menganggapnya lagi sebagai anaknya. Gusti Jagadewa Batara, kejam sekali Dwi Pangga. Duh, lalu di mana Arya Putra? Dia sekarang ada di hutan. Ya, kalau begitu kita harus ke sana. Ya, Bopo. Terima kasih, Duk. Gusti Jagadewa Batara, kejam sekali Dwi Pangga. Duh, lalu di mana Arya Putra? Dia sekarang ada di hutan. Ya, kalau begitu kita harus ke sana. Ya, Bopo. Terima kasih, Duk. Arya Putra. Kenapa kamu menangis? Sejak kapan keponakan paman ini jadi cengeng seperti ini? Paman Kamandanu, Eyang, aku diusir Bopo. Bopo kamu mengusir kamu? Memangnya kamu salah apa, Ger? Aku hanya mengingatkan supaya Bopo tidak menaikkan upeti pada orang-orang desa. Kasihan orang-orang yang miskin. Sungguh keterlaluan. Ini tidak bisa dibiarkan, Bopo. Aku harus bertemu dengan Kang Mas Dwi Pangga. Sabar, Ger. Kita dengar cerita lengkapnya dari Arya Putra. Arya Putra, apalagi yang Bopo mau katakan? Bopo marah besar padaku. Dia tidak mau lagi menganggap kalau aku sebagai anaknya. Bopo kamu tidak benar-benar bicara seperti itu. Itu karena dia sedang marah. Kalau emosinya sudah reda, dia akan balik kembali. Terus aku harus bagaimana? Tenang, Ger. Kan di sini ada Eyang dan Paman Kamandanu. Iya, Arya Putra. Kamu tenang saja. Paman dan Eyang pasti akan menjagamu. Terima kasih ya. Bopo. Bopo, aku harus segera ke Manguntur sekarang. Baiklah, Ger. Berhati-hatilah. Iya. Paman, sadarkan Bopo ya. Iya, Arya Putra. Paman akan berusaha. Kang Mas. Ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Sepertinya aku harus mengajarkan tata cara bicara dengan pemimpin. Apa maksudmu? Jika kamu mau bertemu denganku, seharusnya kamu temui dulu prajuritku. Tidak langsung seperti ini. Kang Mas, aku tidak punya waktu untuk berbasa-basi. Aku datang ke sini untuk mengingatkanmu bahwa perbuatan sudah melampaui batas. Aku tidak butuh peringatanmu, Kamandanu. Kang Mas sudah memutuskan hubungan dengan anak kandung Kang Mas sendiri.
Apa itu pantas dilakukan oleh seorang pemimpin? Sudah sepantasnya aku putuskan hubungan pada orang yang menentangku, bukan begitu? Seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh bagi rakyatnya, bukan malah menyingkirkan orang-orang yang tidak sependapat dengan. Tadi kan sudah aku bilang, aku tidak butuh peringatanmu. Kalau tidak ada kepentingan lain, silakan enyah dari hadapanku. Tunggu apa lagi? Atau perlu aku panggilkan prajurit untuk menyeretmu keluar? Hah? Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Bagus. Ada apa, Dayang? Kenapa kamu mengikutiku? Maaf, aku hanya menjalankan perintah. Perintah siapa? Kanjeng Putri Narirati. Beliau meminta Kanjeng untuk menemuinya. Bagus! Bagus sekali! Kisah cinta yang sungguh menyentuh jiwa antara Arya Kamandanu dan Narirati, istriku. Prajurit! Halo, Kanjeng. Tangkap pengkhianat itu. Baik. Ayo. Ayo. Ampun, Kanjeng. Hamba hanya menjalankan perintah Kanjeng Putri Narirati. Bagus. Kalau begitu beri dia hukuman cambuk 100 kali. Kang Mas, tolong jangan hukum dia. Kamu tidak perlu ikut campur pada urusan Manguntur, Kamandanu. Tapi Kang Mas sungguh tidak adil. Sudah cukup, Kamandanu. Jika kamu masih bicara, aku akan menambahkan hukumannya menjadi 100 kali cambukan. Bagaimana? Bawa dia pergi. Satu lagi. Jika kamu masih mencoba untuk bertemu dengan istriku, aku tidak segan-segan untuk membunuh Narirati, istriku sendiri. Aku tidak habis pikir, kenapa sikap Dwi Pangga seperti ini. Entah setan apa yang telah merasukinya, sehingga membutakan hatinya. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi semua ini? Mau tidak mau, kita harus menghentikannya. Tapi bagaimana ini, Bopo? Kang Mas Dwi Pangga itu adalah kakangku sendiri. Dwi Pangga sudah melampaui batas. Dia tidak pantas menjadi pemimpin. Kamandanu, kamu tidak usah memikirkan hubungan darah dengan Dwi Pangga. Anggap saja dia bukan saudara kamu. Dwi Pangga sudah melampaui batas. Dia tidak pantas menjadi pemimpin. Kamandanu, kamu tidak usah memikirkan hubungan darah dengan Dwi Pangga. Anggap saja dia bukan saudara kamu. Sampai kapan Manguntur akan terus dipimpin oleh Temenggung yang tidak bijaksana? Sebenarnya aku masih berharap kalau Dwi Pangga bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi Yunda, semakin lama kelakuan Dwi Pangga semakin dibiarkan, dia semakin di luar batas. Palasri, berpikirlah lebih luas. Aku tahu kamu masih menaruh hati terhadap Dwi Pangga. Benar. Kita harus memikirkan rakyat Manguntur. Jangan sampai kekuasaan Kang Mas Dwi Pangga menyengsarakan mereka. Benar. Kita harus menghentikan Dwi Pangga. Aku setuju. Kita turunkan Dwi Pangga dari tahtanya. Sebenarnya aku sudah tidak memikirkan perasaanku kepada Dwi Pangga. Karena aku sudah sangat membencinya.
aku akan menyerang istana Manguntur dan menghentikan Kamas Dwi Pangga. Aku akan mengerahkan pasukanku untuk menghentikan Dwi Pangga. Aku tidak mengundang kalian berdua. Untuk apa kalian datang kemari? Dwi Pangga, kamu memang putraku, tapi sikap kamu sudah keterlaluan. Aku ingatkan pada kamu, kalau kamu masih bersikap seperti ini, kamu akan menghadapi bopo kamu sendiri. Bopo mengancamku. Tidak, kami tidak mengancam. Lalu aku harus takut. Iya, aku takut. Kalian berdua mau menyerangku. Serang, aku takut. Dwi Pangga, kamu benar-benar keterlaluan. Sudahlah, Bopo. Tidak usah marah-marah padanya. Hatinya sudah terbuat dari batu. Dia bukan Kamas Dwi Pangga yang dulu, Bopo. Kamandanu, kamu benar. Aku bukanlah Dwi Pangga yang dulu. Sekarang, kalian berdua cepatlah pergi. Dan siapkan cara untuk peregang nyawa padaku. Cepat! Dwi Pangga! Sudah, Bopo. Sebaiknya kita pergi dari sini. Mari, Bopo. Dua tikus ini rupanya sudah siap mati. Mereka akan menyerangku. Takut.